Bantah terima uang sabu, Hakim minta Teddy Minahasa berkata jujur. Hukum masih ada yang ingin diajukan pertanyaan, usahakan tidak berulang. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan sesuatu sebelum bertanya Yang Mulia. Ketika saksi menantang JPU untuk sumpah 2 kali, artinya saksi belum menerima wahyu atau inti dari sumpah. Bukan jaminan saksi akan berkata jujur. Sumpah ini bukan ritual belaka. Saya sampaikan sekali lagi, secara moral masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat saksi. Bukan itu. Ya, Saudara itu bukan pendeta. Stop. Baik, majelis. Saksi, saya kan sudah stop. Kalau saya sudah masuk, semuanya harus tahan diri, ya. Jadi penasihat hukum, ya, kita kan sudah sebut tadi, sekalinya disumpah. Baik. Kalau nanti majelis memungkinkan lagi ada keterangan harus kita sumpah untuk keterangan itu, kita sumpah lagi. Ya. Baik, terima kasih majelis. Silakan ajukan pertanyaan yang tenang. Kan tujuan kita mengambil fakta. Baik, ya. Baik, silakan. Yang melaksanakan perintah itu terdakwa. Pak Dodi. Pak Dodi terdakwa. Nah, terus kok sampai dia ditangkap di Jakarta itu, dia cerita nggak terdakwa? Cerita karena sabu itu disuruh sama Pak Teddy Minahasa dibawa ke Jakarta untuk dikasihkan ke Linda. Jadi kalau Pak Dodi bilang ya ayah bawa ke Jakarta, ayah maunya itu kasih ke Bu Linda semua. Anita, maaf waktu itu masih nyebutnya Anita, dikasih ke Anita semua, ya udah selesai tugas ayah. Oh, tugas Pak terdakwa itu selesai. Iya, hanya mengantarkan itu barang Pak TM ke Linda, sudah maunya Pak Dodi seperti itu. Tadi kok disebut-sebut masalah ada penyerahan uang. Itu apakah uang itu ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak terdakwa tadi? Iya, karena itu diminta sama Pak Teddy untuk menghilangkan uang. Jadi jangan sampai ada kata-kata uang yang diberikan, yang diserahkan ke Pak Teddy itu jangan sampai ada, karena kalau itu ada nanti Bapak jadi bandar dan Mas Dodi itu jadi pengedar. Uang yang diserahkan ke Pak Teddy oleh terdakwa. Iya, yang sebesar 300. Toh itu di dalam paper bag, jadi nggak kelihatan bentuknya itu uang, bilang aja itu gelang. Prosesnya hanya 1 jam. Betul. Ketika kurang lebih 1 jam. Jantonya langsung ke kantor saudara. Betul. Dibawanya 1 jam sudah datang uangnya. Betul Yang Mulia. Kepada siapa dia jual tahu? Saya tidak tahu Yang Mulia. Berapa dia jual tahu? Berapa? Yang setahu saya terima 500 juta Yang Mulia. Artinya saudara menerima dari Janto 500 Betul. rupiah. Terus kepada siapa saudara serahkan lagi uang yang 500 juta itu? Uang saya serahkan kepada Linda 410 juta. 410 juta. Saudara antar ke rumahnya. Diambil di kantor Yang Mulia. Dia yang datang ke kantor. Betul. Bukan saudara datang lagi ke rumahnya. Bukan Yang Mulia. Oh, dia yang datang. Saudara serahkan ke dia 410 juta. Yang 90 juta kemana? Untuk Janto 20, sisanya kami simpan. Oh, Janto 20, sisanya 70 saksi. Betul Yang 70 Mulia. disimpan ya. Terdakwa kasus narkotika yang merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, berkilah tak menerima uang hasil penjualan sabu dari terdakwa Dodi Prawiranegara. Teddy membantah menerima paket berisi puluhan ribu dolar Singapura yang dibawa Dodi ke rumahnya pada tanggal 29 September tahun 2023 malam. Saudara Dodi membawa paper bag kecil dan diletakkan di atas meja tamu saya. Pada saat mau pulang, dia berusaha meninggalkan itu. Saya bilang, bawa aja mas, ungkap Teddy saat menjadi saksi di sidang terdakwa Dodi dan Linda Pujiastuti alias Anita di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketika ditanya Hakim Ketua John Sarman Saragi apa isi paper bag itu, Teddy menjawab, tidak tahu Yang Mulia. Saya ingatkan sekali lagi, tolong diingat memorinya, saudara sudah disumpah, ujar Hakim John. Ketika Dodi hadir jam 8 malam tanggal 29 September tahun 2022, saudara menyatakan Dodi membawa sejenis amplop. Sempat saudara terima? Tanya John. Tidak Yang Mulia, jawab Teddy Minahasa. Teddy mengatakan,
Ia berinisiatif untuk memberikan rekaman CCTV rumahnya kepada penyidik untuk menunjukkan bahwa Dodi membawa pulang paperback yang awalnya diletakkan di meja ruang tamunya. Hakim pun kembali mencecar Teddy dan memastikan apakah ia sempat menanyakan isi paket tersebut kepada Dodi. Dodi, bawa apa? Tentu sebagai atasan saudara bertanya. Itu dibawa untuk apa? Tanya Hakim. Tidak yang mulia, tidak ada percakapan itu, ucap Teddy. Apakah dalam rangka yang lain? Tanya John sekali lagi. Tidak yang mulia, jawab Teddy. Mendengar jawaban Teddy, John mengingatkan kembali bahwa saksi telah disumpah. Saya sumpah, jawab Teddy tegas. Hakim kembali memastikan keterangan Teddy, apakah benar Dodi membawa kembali paket yang dibawanya ke rumah Teddy malam itu. Teddy pun membenarkannya, gak disebutkan bahwa itu isinya uang dalam bentuk Singapore dolar. Tanya John lagi, gak tahu yang mulia, kata Teddy. Sebelumnya, Dodi mengaku menyerahkan uang hasil penjualan sabu sebesar 300 juta yang telah dikonversi menjadi 27.300 dolar Singapura kepada Teddy Minahasa. Saya berharap pada saat tanggal 29 September tahun 2022, saya mengantarkan uang 27.300 dolar Singapura keluar kata-kata. Mudah-mudahan pada saat itu, Mas Wislah sudahlah Mas musnahkan, ternyata tidak, kata Dodi saat menjadi saksi sidang Teddy Minahasa di PN Jakarta Barat. Saat datang ke rumah Teddy, Dodi mengaku menaruh uang tersebut di meja tamu. Saya masuk paling kanan, duduk, ada teh di depan saya. Uang saya taruh di depan meja, ungkap Dodi. Terdakwa Teddy duduk di sana menggunakan kaos merah terang dengan celana pendek putih, kemudian berdiri mengambil uang, jalan menuju dekat pintu, ujarnya. Uang tersebut, menurut Dodi, adalah hasil penjualan sabu seberat 1 kg dari terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita. Di dalam persidangan terungkap bahwa Teddy dan anak buahnya bekerja sama dengan warga sipil untuk menjual narkoba jenis sabu hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mereka menggelapkan 5 kg dari sekitar 41 kg sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi dan menggantinya dengan tawas. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, Linda berperan menawarkan narkotika jenis sabu seberat 1 kg yang ia sebut sebagai barangnya Jenderal kepada Kapolsek Kalibaru Kasranto. Kasranto kemudian meminta mantan anggota Polsek Muara Baru Aibtu Janto Situmorang untuk mencari pembeli sabu. Janto kemudian meminta warga sipil yang bekerja sebagai nelayan, Muhammad Nasir untuk mencarikan pembeli. Akhirnya Nasir menghubungkan Janto dengan bandar narkoba dari Kampung Bahari, Jakarta Utara, Alex Bonpis, yang bersedia membeli sabu seberat 1 kg seharga 500 juta secara tunai. Jaksa mendakwa Teddy dan komplotan kasus narkotika ini telah menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran sabu. Janto juga mengaku telah beberapa kali menjadi perantara yang menjualkan sabu dari Kompol Kasranto kepada pengedar. Setidaknya ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, yaitu Teddy Minahasa, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, dan Syamsul Ma'arif. Lalu ada Hendra, Ariel Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Muhammad Nasir, dan AKBP Dodi Prawira Negara. Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.